Perjalanan manusia ke bulan itu benar-benar sebuah pencapaian yang luar biasa dalam sejarah kita. Seperti puncak dari kepintaran kita dalam ilmu pengetahuan, hebatnya teknologi yang kita punya, dan juga ambisi negara-negara pada saat itu. Pendaratan manusia pertama di tempat selain bumi ini benar-benar membuat seluruh dunia kagum, dan sampai sekarang pun masih terasa keajaiban dan keheranannya. Tapi di samping cerita sejarah yang sudah banyak diterima, muncul juga beberapa teori konspirasi yang terus ada yang mempertanyakan apakah semua kejadian itu benar-benar terjadi. Nah, dalam laporan ini, kita akan melihat fakta-fakta yang sudah tercatat dengan baik tentang misi manusia ke bulan, terutama misi Apollo 11 yang sangat bersejarah itu. Kita juga akan membahas teori-teori konspirasi yang terkenal, yang katanya pendaratan di bulan itu sebenarnya rekayasa atau dipalsukan oleh NASA dan pemerintah Amerika Serikat. Tujuan utama laporan ini adalah untuk memberikan pandangan yang seimbang dan lengkap tentang perjalanan manusia ke bulan. Ini termasuk menyajikan catatan yang faktual, yang didukung oleh bukti ilmiah dan sejarah, dan juga menguji klaim-klaim dari para ahli teori konspirasi serta argumen-argumen yang membantahnya berdasarkan penelitian dan analisis. Sekarang, mari kita lihat perjalanan faktualnya, khususnya misi Apollo 11. Program Apollo, khususnya misi Apollo 11, lahir dari persaingan sengit antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin, yang dikenal sebagai perlombaan antariksa. Persaingan ini bertujuan untuk menunjukkan keunggulan teknologi dan ideologi masing-masing negara. Uni Soviet memimpin awal perlombaan dengan keberhasilan seperti meluncurkan Sputnik dan mengirim manusia pertama ke orbit. Hal ini memicu Amerika Serikat untuk menetapkan tujuan yang lebih ambisius, yaitu mendaratkan manusia di bulan sebelum akhir tahun 60-an. Pada 25 Mei 1961, Presiden John F. Kennedy menetapkan tujuan nasional Amerika Serikat untuk mendaratkan seorang pria di bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke bumi sebelum akhir dekade. Pernyataan ini memberikan fokus dan dorongan besar bagi program Apollo, menggerakkan sumber daya nasional yang signifikan dan mempercepat perkembangan teknologi antariksa. Konteks persaingan politik dan ambisi ini sangat penting untuk memahami urgensi dan skala besar dari program Apollo. Kemudian, apa saja tujuan misi Apollo 11 dan siapa saja astronotnya? Tujuan utama Apollo 11 adalah mencapai pendaratan berawak pertama di bulan dan kembali ke bumi dengan selamat, yang menjadi panduan bagi seluruh perencanaan dan pelaksanaan misi. Selain itu, misi ini memiliki tujuan tambahan seperti melakukan eksplorasi ilmiah di permukaan bulan, menyebarkan kamera televisi untuk mengirim sinyal ke bumi, menempatkan eksperimen ilmiah mengukur angin matahari gempa bulan dengan seismometer dan jarak dengan retroreflektor laser, mengumpulkan sampel bulan, serta membuat dokumentasi fotografi lengkap. Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa misi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga bertujuan mengumpulkan data ilmiah berharga. Kru Apollo 11 terdiri dari Komandan Neil Armstrong, pilot modul Komando Michael Collins, dan pilot modul Lunar Edwin Buzz Aldrin, dipilih karena keahlian, pengalaman, dan ketahanan mereka, mencerminkan betapa pentingnya kompetensi dalam misi berisiko tinggi seperti ini. Lalu, bagaimana garis waktu misi Apollo 11 ini? Apollo 11 diluncurkan pada 16 Juli 1969 pukul 8.32 CDT dari Kennedy Space Center di Florida menggunakan roket Saturn V yang sangat kuat yang diperlukan untuk mendorong pesawat ruang angkasa menuju bulan. Setelah 3 hari perjalanan yang melibatkan navigasi rumit, kru memasuki orbit bulan pada 19 Juli, masukkan Boschermer Presi untuk tertarik flagrant si bulan. Pada 20 Juli, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin berpindah ke modul Lunar Eagle dan mendarat di Lautan Ketenangan pukul 15.17 CDT. Meskipun menghadapi tantangan seperti alarm komputer dan ketersediaan bahan bakar yang kritis. Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan pukul 21.56 CDT. Dan mereka menghabiskan sekitar 2,5 jam di permukaan bulan untuk mengumpulkan 21,6 kg sampel,
menyebarkan instrumen ilmiah, menanam bendera AS, dan berkomunikasi dengan Presiden Nixon. Peristiwa ini disaksikan oleh sekitar 650 juta orang di seluruh dunia, menegaskan pentingnya misi ini sebagai momen bersejarah. Setelah 21,6 jam di bulan, Eagle kembali ke orbit dan bergabung dengan modul Komando Columbia, memulai perjalanan pulang ke bumi. Apollo 11 mendarat di Samudra Pasifik pada 24 Juli 1969 menyelesaikan misi 8 hari dan kru menjalani karantina biologis selama 21 hari sebagai tindakan pencegahan, meskipun tidak ada bukti kehidupan ditemukan dalam sampel bulan. Misi ini tidak hanya mencapai pendaratan berawak pertama di bulan, tetapi juga memenuhi tujuan ilmiah dan simbolis yang mendalam. Apa saja pencapaian teknologi utama dan tantangan yang dihadapi? Salah satu pencapaian teknologi utama adalah pengembangan roket Saturn V, yang merupakan roket terkuat yang pernah dibuat pada saat itu. Kemudian ada juga pembuatan pesawat ruang angkasa Apollo yang terdiri dari modul komando, modul layanan, dan modul lunar. Selain itu, ada kemajuan dalam sistem navigasi komunikasi dan pendukung kehidupan. Mereka juga berhasil mengatasi tantangan beroperasi dalam kondisi vakum dan suhu ekstrem di ruang angkasa dan bulan. Yang tidak kalah penting adalah pemecahan masalah secara langsung selama pendaratan, seperti mengatasi alarm komputer dan kesalahan navigasi. Eksperimen ilmiah apa saja yang dilakukan di bulan? Para astronot melakukan beberapa eksperimen ilmiah, seperti menyebarkan seismometer untuk mengukur gempa bulan, menyebarkan retroreflektor laser untuk mengukur jarak bumi bulan, mengambil sampel angin matahari, dan membuat dokumentasi fotografi yang lengkap tentang permukaan bulan. Bagaimana dengan sampel batuan dan tanah bulan yang diambil dan dianalisis? Para astronot Apollo 11 berhasil mengumpulkan 21,6 kg material bulan, termasuk batuan, tanah, dan sampel inti, yang analisisnya di bumi memberikan wawasan penting tentang komposisi, sejarah, dan pembentukan bulan. Penemuan basal atau batuan vulkanik membantah teori bulan selalu dingin dan tidak terdiferensiasi, sementara fragmen anortosit dalam breksi mendukung teori samudra magma dan pembentukan awal bulan. Analisis isotop oksigen dalam batuan. Bulan juga sangat mendukung hipotesis dampak raksasa sebagai asal-usul bulan. Sampel-sampel ini yang ternyata jauh lebih tua daripada batuan bumi tetua, memberikan jendela unik ke tata surya awal. Bahkan analisis berkelanjutan dengan teknologi baru beberapa dekade kemudian terus menghasilkan penemuan ilmiah baru, memperkaya pemahaman kita tentang bulan dan sejarah tata surya. Setelah Apollo 11, misi-misi Apollo selanjutnya juga sangat menarik. Apollo 12 pada November 1969 menunjukkan pendaratan presisi di dekat wahana Surveyor 3, mengambil bagian dari wahana tersebut dan melakukan 2 kali perjalanan di permukaan bulan. Apollo 13 pada April 1970, meskipun misinya dibatalkan karena ledakan tangki oksigen, berhasil menjadi kegagalan yang berhasil dengan kru yang selamat menggunakan modul lunar sebagai skoci, menunjukkan keterampilan luar biasa dalam pemecahan masalah. Apollo 14 pada Februari 1971 menjelajahi dataran tinggi Fra Mauro dan mengumpulkan banyak sampel geologi. Apollo 15 pada Juli 1971 menjadi misi J pertama dengan waktu tinggal lebih lama, menggunakan kendaraan penjelajah bulan, dan menjelajahi Hadley Rille dan Palus Putredinis. Apollo 16 pada April 1972 mengeksplorasi formasi Descartes-Cayley di dataran tinggi bulan. Terakhir, Apollo 17 pada Desember 1972 menjelajahi lembah Taurus Littrow, membawa ilmuwan pertama, geolog Harrison Schmitt, ke bulan dan mengumpulkan sampel terbanyak. Program Apollo berakhir dengan Apollo 17 karena perubahan prioritas politik dan keterbatasan anggaran, meskipun secara ilmiah dan teknologi sangat sukses. Kemauan politik dan pendanaan yang awalnya mendorong program ini berkurang setelah tujuan utamanya tercapai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu munculnya teori konspirasi.
Sejak pertengahan tahun 1970-an, berbagai teori konspirasi muncul yang mengklaim bahwa pendaratan di bulan oleh Apollo adalah tipuan yang direkayasa oleh NASA dan pemerintah Amerika Serikat. Salah satu pendukung paling berpengaruh adalah Bill Kaysing, yang menerbitkan buku berjudul We Never Went to the Moon, America's $30 Billion Swindle pada tahun 1976. Teori-teori ini mendapatkan daya tarik di tengah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi, terutama setelah peristiwa seperti pembunuhan Kennedy dan Perang Vietnam. Beberapa alasan yang diusulkan termasuk tekanan untuk memenangkan perlombaan antariksa melawan Uni Soviet, keinginan untuk memastikan pendanaan NASA, dan upaya mengalihkan perhatian dari konflik Vietnam. Teori konspirasi ini sering berfokus pada hal-hal yang dianggap tidak konsisten atau aneh dalam foto dan video pendaratan bulan, meskipun klaim-klaim tersebut telah berulang kali dibantah oleh bukti ilmiah dan teknis. Sekarang, mari kita coba membantah klaim-klaim konspirasi yang umum ini. Banyak klaim teori konspirasi tentang pendaratan Apollo di bulan telah dibantah dengan penjelasan ilmiah dan teknis. Misalnya, bendera yang terlihat berkibar sebenarnya dirancang dengan batang horizontal untuk membuatnya terlihat seperti berkibar, dan kerutannya berasal dari lipatan saat disimpan. Klaim tentang tidak adanya bintang dalam foto dijelaskan oleh pengaturan kamera yang fokus menangkap permukaan bulan yang terang, sehingga bintang-bintang redup tidak tertangkap. Bayangan yang tidak paralel disebabkan oleh efek perspektif dan permukaan bulan yang tidak rata, sementara tidak adanya kawah ledakan dijelaskan oleh mesin pendorong, modul lunar yang dirancang untuk pendaratan lembut di lingkungan tanpa atmosfer. Garis bidik yang tampak memudar di belakang objek adalah efek optik dari pemindaian film, dan huruf C pada batuan kemungkinan besar adalah cacat cetak atau artefak pada salinan foto. Latar belakang yang tampak identik terjadi karena efek perspektif di permukaan bulan yang luas. Terakhir, kekhawatiran tentang radiasi Van Allen diatasi dengan perisai radiasi pada pesawat Apollo dan jalur penerbangan yang dirancang untuk meminimalkan paparan radiasi. Penjelasan-penjelasan ini menunjukkan bahwa pendaratan Apollo di bulan didukung oleh bukti ilmiah dan rekayasa yang canggih. Jadi, meskipun ada banyak klaim konspirasi, sebenarnya ada banyak bukti yang mendukung keaslian pendaratan di bulan. Lebih dari 382 kg batuan dan debu bulan yang dikumpulkan selama misi Apollo telah dipelajari oleh ribuan ilmuwan di seluruh dunia, termasuk di institusi yang tidak terkait dengan NASA, dan semua mengonfirmasi bahwa sampel tersebut memiliki komposisi unik yang khas bulan dan tidak ditemukan di bumi. Kesamaan komposisi sampel Apollo dengan sampel dari program Luna milik Uni Soviet, pesaing utama AS dalam perlombaan antariksa, semakin memperkuat keasliannya. Uni Soviet, yang melacak misi Apollo, juga tidak pernah membantah keaslian pendaratan tersebut, memberikan pengakuan tidak langsung yang sangat kuat. Bukti lebih lanjut datang dari wahana antariksa Selene milik Jepang, JAXA, pada tahun 2008, yang mengambil gambar mirip dengan pemandangan Apollo 15, serta gambar resolusi tinggi dari Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, NASA, yang menunjukkan lokasi pendaratan, sisa modul lunar, dan jejak astronot. Retroreflektor laser yang dipasang oleh misi Apollo masih digunakan hingga kini untuk mengukur jarak bumi bulan dengan akurat, membuktikan keberadaannya di bulan. Selain itu, memalsukan pendaratan bulan akan membutuhkan koordinasi ratusan ribu orang di berbagai lembaga selama bertahun-tahun, yang sangat tidak mungkin dilakukan tanpa kebocoran. Bukti-bukti ilmiah, pengakuan internasional, dan tantangan logistik yang mustahil untuk memalsukannya secara konsisten membuktikan bahwa pendaratan Apollo di bulan adalah nyata. Sekarang bagaimana dengan masa depan eksplorasi bulan? NASA saat ini menjalankan program Artemis dengan tujuan mengembalikan manusia ke bulan, termasuk mendaratkan wanita dan orang kulit berwarna pertama, serta membangun kehadiran berkelanjutan di sana. Artemis telah menyelesaikan penerbangan uji coba tanpa awak pada 2022, sementara Artemis II direncanakan sebagai misi lintas bulan berawak pada 2026, dan Artemis T ditargetkan mendaratkan astronot di kutub selatan bulan pada 2027. Komitmen NASA ini memperkuat pengetahuan yang diperoleh dari program Apollo.
Di sisi lain, Tiongkok juga aktif dalam eksplorasi bulan melalui proyek Cheng, dengan ambisi mendaratkan manusia pada 2030 dan membangun pangkalan bulan. Tiongkok telah berhasil mendaratkan wahana robotik termasuk di sisi jauh bulan dan mengembalikan sampel bulan. Negara lain seperti India, Jepang, dan Rusia juga memiliki misi bulan yang sedang berjalan atau direncanakan. Sementara sektor swasta semakin terlibat dalam pengembangan teknologi pendaratan bulan. Minat global ini didorong oleh penemuan ilmiah, potensi sumber daya seperti es air, dan peran bulan sebagai batu loncatan untuk misi Mars di masa depan. Semakin banyaknya upaya internasional dan swasta ini semakin mengonfirmasi kebenaran pencapaian masa lalu dan potensi eksplorasi bulan di masa depan. Sebagai kesimpulan, bukti ilmiah dan sejarah yang melimpah dengan tegas membuktikan bahwa manusia telah melakukan perjalanan dan mendarat di bulan, terutama melalui program Apollo. Meskipun teori konspirasi yang meragukan peristiwa ini masih ada, teori-teori tersebut umumnya didasarkan pada kesalahan interpretasi, kurangnya pemahaman ilmiah, dan ketidakpercayaan terhadap institusi. Penting untuk menerapkan pemikiran kritis dan memeriksa bukti secara komprehensif guna membedakan fakta dari spekulasi. Misi bulan yang sedang berlangsung dan direncanakan oleh berbagai negara serta entitas swasta menandai era baru eksplorasi bulan yang dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh program Apollo. Ini menjanjikan penemuan lebih lanjut dan kemajuan dalam pemahaman kita tentang bulan serta peran manusia dalam kosmos. Jadi bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.